Oke, selamat datang ke episode podcast kali ini yang topiknya adalah membandingkan kuliah dan jurusan berbeda. Nah, tamuku kali ini, Elf, silakan perkenalkan dirimu. Kau dari universitas bernama apa, berlokasi di mana, kau jurusan apa. Nah, silakan. Nah, oke. Terima kasih ya. Perkenalkan nama saya Elf Juni Palamba, boleh dipanggil El. Jadi saya berkuliah di Universitas Hasanuddin atau UNHAS di Makassar. Dan saya itu berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di program Ilmu studi Ilmu Komunikasi. fakultas apa? Ilmu Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu politik. Oke, di Unhas. Coba mau ku cek itu. Ya, Unhas Makassar. Ini? nah, Ya, ini. ya betul. Nah, kenapa kau pilih jurusan tadi, Elf? Ilmu Komunikasi. Nah, Hmm. nah, jadi sebenarnya itu kan ini, eh, dari dulu itu kita sering bicara kayak hal-hal yang unik-unik gitu, bahas politik atau bahas ya hal-hal yang gitu. Nah, saya juga ini sebenarnya Iya. suka sebenarnya sama eh, materi hubungan internasional atau politik. Nah, tapi karena saya sudah tahu akan hal-hal itu, saya masuk ilmu komunikasi karena ya saya ingin apa ya meningkatkan skill berbicara. Karena ya dari hal-hal yang kayak apa ya, saya juga sebenarnya suka kayak memberikan sesuatu atau bercerita dengan orang kayak ya kayak kita dulu waktu di SMA begitu kan. Nah, terus saya juga belajar banyak tentang sejarah, politik, atau isu-isu internasional. Jadi nah, untuk meningkatkan skill berbicara saya mungkin untuk di depan umum, gitu. Jadi saya masuk ke ilmu komunikasi. Nah, gitu. Iya. Apa saja potensi pekerjaan yang bisa didapatkan dari itu? Prospeknya. Nah, sebenarnya ilmu komunikasi ini, terus pekerjaan itu ya banyak, fleksibel. Karena ya belajar ilmu komunikasi ini bukan cuma berbicara. Ilmu komunikasi itu banyak, bisa lewat desain, bisa lewat broadcast, berita. Iya. Jadi banyak, bisa mungkin jadi ya itu broadcasting, pembawa berita, penyiar, atau mungkin Hmm, fotografi, karena fotografi juga kan ini komunikasi juga memberi. Kemudian komunikasi visual. ya komunikasi visual. Nah, itulah yang intinya ilmu komunikasi itu prospek kerjanya itu banyak, fleksibel. Penasaran aku, apa saja mata pelajarannya itu? Mata pelajarannya. Nah, kalau untuk semester ini sekarang itu yang pertama itu ada filsafatnya, filsafat dan etika dalam berkomunikasi. Kemudian ada hmm, dasar-dasar fotografi juga ada. Kemudian Oh, ya ada juga. Kemudian oh, jadi bukan hanya archipelago, bahasa, gambar juga, kan? ya, ya, gambar. Komunikasi gambar juga. Oke, apa lagi? Kemudian ada ini mungkin mata kuliah baru kalau tidak salah kata dosen ICT dan big data. Jadi big data itu kan sekarang di komunikasi sudah bisa lewat teknologi. Teknologi Oh sekarang itu iya. semakin. Nah, jadi itu kami pelajari juga. Terus kemudian ada archipelago for communication. Jadi archipelago ini kayak komunikasi antar etnis. Nah, apalagi kan Indonesia ini kan etnisnya budaya itu banyak 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 sekali. Oh, jadi Jadi bahasa kami daerah juga aku pelajari. ya betul. Bukan cuma bahasa, budaya juga kehidupan sosialnya. Ya gitulah. Ya, untuk data, tepatnya, kayak lebih jelasnya kayak gimana itu? Kayak mempelajari cara memakai social media untuk komunikasi? Ya bisa juga. Terus dalam penyiaran atau pembuatan film itu hmm, apa ya? Agak belum tahu juga karena ini mata kuliah ini masih baru juga. Jadi belum terlalu banyak tahu juga gitu. Hmm, iya. Awalnya, eh, kan kita berkenalan di SMA, terus saya tahu kalau kau itu awalnya tertarik sama arkeologi, dan ya tentu orang bisa Nah, mengubah jalannya mereka, dan kan karena kehidupan tidak sesuai ekspektasi apa segala macam, tapi iya, dan lagi pula ada kayak memang
kuliah jurusan arkeologi karena menurutku kayaknya arkeologi itu langka, bukan hal umum. Sejauh risetmu, Hmm. adakah kau temukan jurusan arkeologi di kuliah? Apakah Nah, di UNAS ada jurusan gimana? arkeologi. Di UNAS ada Oh ada. Fakultas Ilmu Budaya. Arkeologi masuknya di ilmu budaya kalau di sini di Unhas. Oh, oke Hmm. oke. Ya kira-kira mata pelajarannya itu gimana? Oh, pastinya cara Hmm, mengukur usia fosil mungkin apa segala macam. ya mungkin. Ya, Ya. pertanyaan selanjutnya. Tentunya kita mendengar bagaimana banyak murid itu eh, menyesali jurusan kuliahnya. Setelah Hmm. mungkin semester atau 2 semester jalani kuliahnya, terus mereka, oh kayaknya ini nggak cocok. Bagaimana denganmu, Elf? Apakah Hmm. itu kau termasuk itu atau oh syukurnya kau cocok? Ya, kalau saya ya syukurnya ya saya cocok karena eh, dari itu penjelasan di awal tadi itu saya kan suka politik, mahasiswa atau sesuatu gitu. Jadi, nah apalagi saya ini kan juga agak apa ya, introvert lah begitu, kurang apa ya, Iya, kurang gaul lah sama. Nah, jadi saya masuk ilmu komunikasi itu agar ya salah satu itu lebih gaul lah, oh ya benar cocok. dan ya meningkatkan hmm, cara saya berkomunikasi. Terus saya juga ini ada pernah berpikir mau bercita-cita gitu jadi seorang duta lah gitu, Hmm, duta oke. atau apa namanya yang kalau biasa, oh konsultan, nah konsultan. Jadi Bersultan. ya konsultan mungkin perusahaan, Oh, sebenarnya sebenarnya saya juga tertarik sama jadi perusahaan gitu. Jadi kira kau kalau bilang misalnya ada, sultan. tidak, konsultan konsultan. Jadi kalau misalnya ada ya perusahaan lain mau bekerja sama gitu, saya bisa jadi perwakilan lah begitu. Karena ya Hmm, saya juga sekarang ini suka berbicara sama orang. iya, ada asumsi bilang introvert tidak suka bicara, tapi sebenarnya setidaknya bagi saya, ku suka bicara cuma hanya satu dengan satu, baru ku nikmati sama dengan orang. Nah, sesuai ini kan Tidak. ya. Kalau Hmm, dengan kebanyakan orang, kewalahan aku nggak bisa. ya betul. Terus Hmm, yang penting ini topiknya sama, apanya? topiknya yang kita bicarakan sama. Oh iya, Karena kalau iya, seleranya karena kalau sama beda tuh juga. ya. Iya, Oke. penasaran aku akan proses SNPB kan. Oh kalau yang bukan nilai itu SNPB kan ya. At- Prestasi, seleksi nasional, ya prestasi, ya prestasi. jalur penerimaan untuk kuliah itu kalau nggak salah namanya SNPB. Wis, Eh, kayaknya. Terus untuk masuk lewat jalur itu adakah dikasih pilihan ke kau untuk bisa memilih lebih dari satu universitas untuk secara potensi dimasuki kayak jalur SNPT untuk nilai. Kayaknya SNPT juga namanya. Adakah begitu? Di gimana mana gimana? di mana kau bisa misal di mana ketika kau mendaftar untuk ikut seleksi, kau dikasihkan pilihan untuk menulis lebih dari satu universitas untuk kau masuki. Kalau misalkan di universitas pertama kau tidak diterima, oh di universitas kedua yang kau tulis di formnya itu terima kok, oh oke syukur diterima kok di situ. Adakah? Hmm, kalau saya ya waktu pendaftaran itu apa ya? Dua pilihan itu sebenarnya saya UNAS ada dua, tidak ada pilihan lain. Iya, Ya. terus hanya salah satu yang terima kok atau dua-duanya?
Ya satu, karena pilihan pertama dan pilihan kedua itu saya pilihnya UNAS 22. UNAS 22. Tidak ada pilihan lain. Oh, oh kau hanya pilih Unhas untuk kedua-duanya. Ya, Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya. Apa tips yang bisa kau berikan untuk anak SMA yang tidak lama lagi bakalan memasuki kuliah? Kayak tips praktikal apa, hal-hal apa saja yang orang perlu ketahui sebelum memasuki kuliah. Jadi bisa jadi kayak peringatan. hmm. Intinya itu kalau sebelum daftar kuliah itu, sebelum memilih prodi itu, lihat potensinya dulu. Kayak saya ini masuk ilmu komunikasi yang pertama itu ya karena suka. Karena kalau kita masuk ke suatu prodi itu terus kita tidak suka, tidak cocok ya, nanti ujung-ujungnya menyesal juga. Kenapa saya masuk prodi ini? Apa hubungannya dengan saya? Saya tidak suka karena ya saya tidak punya minat di situ. Nah, Dia jadi perlu intinya yang kenali pertama diri itu, lebih lagi dulu. nah, terus kemudian ya pasti kalau kita memilih prodi begitu pasti juga ada yang namanya kayak mungkin tantangan dari orang tua lah. Kayak mereka tidak setuju saya masuk ini, mereka tidak setuju saya masuk prodi ini. Jadi Iya, ya kalau misalnya kamu yakin gitu, saya mau masuk prodi kayak saya masuk ilmu komunikasi ya coba yakinkan orang tua dulu. Kenapa kenapa saya masuk di sini ya? Jelaskan ke orang tua, jelaskan baik-baik lah. Karena ya pasti orang tua juga berpikir kayak kayak apa ya? Kamu masuk ke prodi itu pasti berpikir ya nanti masa depan mungkin kurang sukses karena mungkin prospek kerja dari prodi itu tidak bagus atau bagaimana. Jadi ya coba lakukanlah dulu kayak pendekatan-pendekatan begitu pada orang tua. Terus iya bisa coba juga sebelum seimbang. Kayak hmm, cari pekerjaan yang kusuka tapi secara bersamaan aman ekonomi. hmm. Iya, lanjut. Nah, terus mungkin bisa juga kayak coba minta saran dari orang-orang terdekat dulu. Kayak misalnya kamu tanya mereka kayak apa ya? Menurutmu saya ini orangnya bagaimana? Nah, Oh kamu iya. suka fotografi ya? Hmm? Adakah Apa? adakah orang di sekitarmu di mana kau minta saran atau penilaian atas karaktermu? Hmm, kalau Atau kau saya mungkin sudah cukup skill untuk mengenali diri kan karena kebanyakan introvert bisa mengenali diri mereka dengan lebih baik. ya mungkin begitu sih. Yang kedua tadi saya sudah cukup Iya, itu mengenal lah diri saya. masalahnya dengan oh, oke. Iya, itu masalahnya dengan banyak orang bilang bahwa oh, kondisi terbaik yang harus kau kejar adalah untuk menjadi ekstrovert, tapi saya nggak setuju. Tentu, jadi ekstrovert punya banyak kelebihan, yaitu kau bisa berinteraksi dengan banyak orang tanpa kewalahan, lebih Hmm, bersosialisasi. Tapi kekurangannya adalah kau secara konstan beraktivitas, beraktivitas, beraktivitas terus. Ya, betul. penting juga setelah beraktivitas lama untuk berhenti dan mulai refleksi. Karena kalau kau kerja-kerja terus tanpa berhenti untuk refleksi dulu, memikirkan apakah tujuan yang selama ini kukerjakan setimpal untuk dikejar, kan? Karena itu tujuannya refleksi, yaitu Hmm, untuk berpikir keras. Oke, ini tujuan yang setimpal untuk dikejar. Ini tujuan apa? Oh, ini orang tidak layak. Harus kujauhi dia. Butuh proses refleksi dulu. Jadi jangan secara konstan beraktivitas terus tanpa berhenti sejenak untuk berpikir, berpikir ke arah mana selanjutnya kau pergi. Jadi yang penting dari itu adalah coba kau seimbangi, ambil kelebihan dari introvert yaitu sikap reflektif dan ambil kelebihan dari ekstrovert yaitu tenaga bersosialisasi. oke. Adakah lagi tips lainmu untuk anak SMA yang mau masuk kuliah? Hmm, ya mungkin itu dulu lah. Itu aja. Ya, Kalau peringatan, kayak hal bahaya yang orang perlu ketahui.
sebelum masuk kuliah? Hmm, ya kalau pengalaman saya mungkin ini di semester 1 itu, salah satu hal yang paling saya hindari di kampus itu ini apa ya, Apa itu? senioritas senioritas itu. Nah, Senior? jadi kan ya Hmm. jadi kan kalau saya di kampus itu di UNAS ada kayak apa ya namanya, himpunan himpunan mahasiswa begitu, kayak himpunan mahasiswa ilmu komunikasi, himpunan mahasiswa hubungan internasional begitu. Nah, jadi kadang biasa itu senior kayak di berita-berita biasa begitu, eh, senior itu biasa mungkin memperlakukan apa ya Mengerjai? kepada junior gitu, kayak di kalau mengkader junior junior itu kadang ini kayak kasar begitu, mainnya mungkin main fisik atau main-main menyerang mental begitu. Jadi mungkin kalau misalnya ada mahasiswa yang baru masuk gitu, coba apa ya, kalau dari saya jangan ini, jangan terlalu cari masalah dulu sama senior lah begitu. Oke. Terus ya, karena senior juga biasa itu ini apa ya, bukan cuma hal buruk nih, senior juga itu biasa kayak ajarkan aturan awal dulu di kampus. Jadi kayak apa yang harus dilakukan di kampus, kalau kalian masih baru tuh jangan lakukan hal ini karena masih baru. Coba ikut aturan. Jadi ya, Sejauh ini ada masalah kau hadapi dengan senior? kalau saya mungkin tidak sih, masih aman karena ya Iya. tidak ada Itu juga yang reputasi yang sama untuk SMA, yaitu orang takut masuk SMA karena apalagi nama istilahnya itu yang sudah dihapus oleh Jokowi. Entah aku dengar di mana katanya kalau Jokowi sudah hapus istilah acara bagaimana senior bully dulu murid baru toh. Aku ya, lupa apa namanya. Ya tapi itu hmm, reputasi yang sama. Terus cara supaya menghindari masalah dengan senior itu bisa juga dari pose, hal simple kayak pose. Kayak ya, kalau kau berjalan jangan malu-malu, setengah meringkuk, menunduk. Karena kalau kau hmm, begitu dilihat kau sebagai target. ya betul. Jadi ya itu yang kufokuskan yaitu kalau berjalan percaya diri terus tegak supaya orang tidak lihat aku sebagai target karena tidak Hmm, mau aku itu. Ada tips yang bisa kuberikan untuk anak SMA gitu. Ketika kau masuki dunia kuliah, permintaan tanggung jawabnya itu lebih besar lagi, apalagi bagi hmm, mereka anak kos yang coba hidup sendiri. Sekarang di ya, kosan aku itu harus lebih produktif dan hmm, cara bagus. Adakah, oh itu segi yang belum kita explore. Adakah tipsmu, Elf, dalam hal-hal supaya bisa lebih produktif lagi untuk anak yang baru memasuki kuliah? hmm, mungkin yang pertama itu dari ini ya, dari kayak masalah keuangan lah begitu. Apalagi untuk anak kos kan. Nah, Iya. coba kalau misalnya kalian hidup sendiri begitu di kos Kalau dan sekarang di kos kan? oh saya di rumah tante, ya, Rumah apa? rumahnya tante. Oke, ya, Oke. keuangan terus. Hmm, kalau masalah keuangan ini coba atur uang atau manajemen uang tuh kayak lebih baik begitu. Hemat, jangan terlalu boros lah begitu. Terus mungkin kebutuhan-kebutuhan yang mau dipenuhi itu secukupnya saja begitu. Kebutuhan kuliah, kebutuhan Mm-mm. makan begitu. Karena kalau boros juga ya susah. Karena mungkin ya begitulah. Ya, beli yang perlu saja. Hmm. Kalau kau bangun pagi, Elf, caramu untuk persiapkan dirimu untuk kuliah, apa yang kau lakukan? Minum kopi? Minum kopi.
Ya, minum kopi. Selain itu apa lagi? Selain itu apa ya? Ya sarapan. Cuma ya kalau tidak sarapan ya itu minum kopi tadi. Karena jujur selama kuliah ini saya agak apa ya? Agak sering begadang lah begitu. Eh, Kerja tugas ini apa ini. Ya, jadi kopi sekarang itu sudah jadi prioritas lah. Tapi jangan berlebihan juga, jangan kecanduan juga sama kopi. iya, tapi bagus juga untuk Hmm. cara kok supaya nggak begadang adalah bisa kau rencanakan harimu di pagi hari pakai aplikasi catatan kayak Evernote Hmm. atau Notion. Di situ bisa kau pakai kayak format-format to-do list kan, kayak centang-centang itu. Ya, betul. Ya, penting untuk menerapkan di waktu sekian kau kerjakan sekian. Setelah itu, caraku ketika kerja adalah saya eh, setelah persiapkan cen- centang to-do list untuk kulakukan seharian, saya kerja untuk 2 jam 15 menit, di mana di mana itu ada berisi kayak istirahat 5 menit, 5 menit, 5 menit, 5 menit. Setelah kerja 2 jam 15 menit, saya istirahat 30 menit. Setelah itu lanjut Kak kerja untuk 1 jam 30 menit. Setelah itu istirahat lagi 20 menit. Setelah itu kerja lagi 1 jam 1 jam 30 menit. Oh salah, yang sesi kedua itu hanya 1 jam saja. Nah di masing-masing sesi itu ada istirahat kecil 5 menit, 5 menit, 5 menit. Ya, Hmm. setelah selesai 3 sesi kerja, baru boleh istirahat. Nggak perlu pusingkan lagi. Jadi itu kenapa aku usahakan, oke selesaikan saja tugas di 3 sesi supaya sepulangnya di kosan, ya aku lakukan hobiku atau main game. Nggak mau aku pusingkan kuliah lagi di kosan. Hmm. Iya, terus apa lagi tips yang bisa aku berikan? Ada juga Hmm. sistem, oh ada kau? Oh, apa? Oh, kukira. Oke, nah ada juga sistem tanggal bisa kau dan pendengar terapkan. Jadi ada sistem tanggal yang bisa aku terapkan. Itu aplikasi tanggal di HP bisa dipasang widget, Hmm. sehingga widget kayak begini yang kau pasang di layarmu, sehingga kau terapkan kayak tanggal Oh iya sekian tahu. kau lakukan ini, kau terapkan juga ini. Ya ya ya, ya tahu tahu. Ya bisa kau terapkan ini di masa depan apa segala macam. Terus menariknya adalah ini bisa ku bagikan jadi kategori, kayak ada aktivitas di mana kalau dia berwarna merah berarti prioritas penting harus ku kerjakan itu. Kalau dia berwarna kuning penting tapi tidak sepenting warna merah. Kalau dia warna hijau, oh enggak penting untuk diselesaikan. Terus di samping aktivitas aktivitas itu ada wajah emoji. Itu emoji mengkategorikan untuk apakah ini pekerjaanku suka untuk lakukan atau tidak. Karena tentunya di Hmm. kehidupan ada hal-hal aktivitas yang ku suka lakukan dan tidak suka lakukan. Ya betul. Tips. Ya, lebih enak SMA atau kuliah? Hmm. Lebih enak SMA atau kuliah, ya? Hmm. Kalau SMA, oh ya, kalau SMA itu Atau enaknya menurutmu sama? mungkin beda. Kalau SMA itu mungkin lebih ini, kayak jadwal pembelajaran itu lebih teratur gitu. Iya. Ya, terus ya berseragam hari-hari tiap hari-hari ketemu dengan guru. Nah, kalau kuliah itu mungkin jadwal kuliahnya mungkin agak, nah kalau saya pengalaman saya ini mungkin ini agak kurang beraturan menurut saya. Terus Ya, sama aku juga begitu. ya karena ada yang kosong biasa kan. Nah, terus apa ya, berpakaian gitu lebih bebas. Terus
Ini juga kadang bikin saya kesal begitu. Kalau misalnya kita memberi info pada dosen bahwa di hari ini kita Memberikan akan apa? mengajar, dan saat ini memberi informasi kepada dosen kalau misalnya di Ya, hari ini kita akan mengajar begitu kan. Kadang itu dosennya begitu tidak ada jawaban sampai hari ya. Jadi kadang kesal juga gitu. Nah, jadi kalau mungkin mana yang lebih enak, SM atau tidak ada jawaban saat kau hubungi. iya, kadang banyak sering hampir ya, dosen itu kadang jengkel juga saya gitu. Nah, kalau mungkin lebih enak kuliah atau SMA apa ya? Ya, lebih enak mana? Atau sama saja perasaanmu terhadap itu dua? Ya, kalau untuk sekarang mungkin selama 2 semester ini mungkin lebih enak SMA lah kalau saya pribadi ya. Hmm, Karena lebih banyak ya lebih asik gitu. Karena ada istilah juga itu masa-masa SMA, masa-masa terindah. Ya, ya, enggak tahu. Ya, enggak tahu. Mungkin semester depan mungkin kuliahnya lebih bagus mungkin atau bagaimana. Tapi ya untuk sekarang selama pengalaman ya. 2 semester ini mungkin pribadi lebih enak SMA. Ya. Iya, kalau saya lebih Hmm. kusuka kuliah karena ya tidak beratur, yang berarti Hmm. fleksibel terus. Di universitasku itu Ya, bisa fleksibel. bolos 3 kali untuk masing-masing mata pelajaran. Kau kah juga begitu? Bolos. Kalau kami apa ya? Dari 16 16 18 16 atau 18 pertemuan kalau kehadiran sudah di bawah 60% itu sudah Hmm, mengulang gitu. di semester depan. Iya. Iya, kalau mata Mungkin pelajaran kuliah aku empat tiga kali bolos. kali lah mungkin. Hmm. Iya. Sudah. Oh, jadi nggak ada dibilang kau berapa jumlahnya, hanya persentase. Mungkin 3 sampai 4 mungkin setiap mata kuliah. Iya, itu bonus bisa 3 kali bolos, tidak kayak SMA. Banyak sekali. Terus eh, hal hal lain yang kusukakan kuliah juga, kalau kau masuki semester baru, berbeda lagi mata pelajarannya, kan? Nah, ya Juga itu juga susah. Ya. hal baru, tidak membosankan. Iya. Mat- Mata pelajaran baru lagi. Ya di kuliah aku cukup menyenangkan. Ada mata pelajaran mengajarkan aplikasi ngedit kayak Photoshop, Adobe Illustrator, dan lain-lain itu Hmm. menyenangkan. Terus, Prodimu apa lagi? kenapa? Prodimu apa lagi? Film. Oh, film apa? Iya, tapi di semester 1 film dan animasi digabungkan dulu. Bukan hanya semester 1, semester 1 sampai semester apa aku lupa, tapi awalnya digabungkan dulu sehingga ku pelajari juga mengenai animasi. Menyenangkan juga Hmm. animasi. Terus waktu jadwal kuliah lebih fleksibel di mana ada KP, kuliah pengganti, kan? Ah, Sehingga ya. sehingga terkadang di suatu hari nggak perlu ikut kelas. Ya itu dia, jadi menurutku saya lebih kusuka kuliah. Hmm. Terus ada juga tips lain yang bisa kuberikan untuk anak-anak yang mulai kuliah, yaitu terutama bagi kalian yang tinggal di kosan, bisa kalian buat kamarmu hidup dengan cara pasang poster. Kayak awalnya Hmm. merasa mati rasa, aku kayak pulang ke sini terus karena aku sendirian juga di sini, di mana ya sendirian di sini jauh dari kampung. Jadi Hmm. caraku lawan bisa dibilang rasa kebosanan dan bisa juga rasa kesepian, yaitu pasang poster berisikan eh,
passionku, film favorit, lagu favorit, favorit apa segala macam. Jadi itu yang bisa kalian lakukan, yaitu dekorasi kamar kosannya kalian supaya berasa hidup, supaya berasa kayak kalian. Masalah apa saja yang kita sudah kuliah untuk 2 semester? Masalah apa saja yang sudah kau lalui di kehidupan kuliah ini, Elf? Dan gimana caramu atasi masing-masing dari itu masalah? Kalau masalah mungkin ya tidak terlalu banyak lah. Mungkin kayak itu yang tadi, yang masalah dosen. Mm-mm. Kadang mintakan input. Nah, terus ya di awal semester yang saya bilang tadi sama senior, ya terus mungkin tidak terlalu banyak sih, cuma ya kalau mengatasinya itu mungkin apa ya? Kalau saya mungkin apa ya? Ya, apa Hmm, solusinya? Mungkin tegur gurunya atau nggak berani lakukan itu. beneran gitu. Iya. Ya, mungkin ya ikuti saja ini prosedur yang ada mungkin. Kalau misalnya dosen tidak masuk atau mungkin ada perubahan jadwal ya ikuti saja gitu. Terus kalau sama senior begitu kayak tadi ya lebih respect saja lah, lebih hormat saja lah. Jangan kayak ambil gerakan-gerakan cari masalah begitu. Nah, hemat waktu, hemat uang, ya gitulah. Ya, tapi terkadang eh, ya jangan cari masalah dengan senior, tapi jangan sampai bisa dibilang diinjak. Setidaknya tunjukkan sedikit saja perlawanan balik yang Ya, menyampaikan pesan secara tidak langsung, yaitu, hey, bersiap untuk lawan baik, atau saya ndak bakalan terima ini, terima injakmu mentah-mentah. Setidaknya itu yang berani bisa speak up. kulakukan, yaitu Ya, hmm, dengan cara pose juga dan sikap dan lain-lain. hmm, Bagaimana caramu kita berdua pindah ke kota besar, sehingga bagaimana caramu bersikap gigih atau kuat menghadapi godaan yang menentang prinsip agama atau spiritual milikmu? Karena pastinya pindah ke kota besar itu bukan hanya tingkat modernnya meningkat, tapi tingkat predatornya juga. Gimana hmm, caramu, El? ya. Kalau perbandingan dari saya sama pindah di kota besar itu kayak Makassar gitu ya. Dari segi budaya ya pasti beda lah. Hmm. Dari Banyak mungkin merokok. cara ya cara bicara pergaulan yaitu merokok atau apa gitu. Terus saya juga kadang-kadang lihat kalau di tengah kota begitu banyak orang yang apa ya mungkin jarang saya lihat kayak berpakaian minim begitu. Kadang Iya, kadang. Nah, banyak cewek cantik di kota besar. iya iya iya. Nah, mungkin kalau saya mungkin apa ya? Kalau saya pribadi mungkin agak agak kalau lihat-lihat kayak begitu agak kurang peduli juga sih. Karena ya itu tadi saya introvert agak kalau hal-hal kayak begitu agak kurang ya tertarik juga, kurang suka begitu. Tapi kalau mungkin kayak pergaulan kayak diajak merokok atau lakukan ini hmm, ya mungkin hindari saja lah dari mungkin kayak teman-teman yang suka ngajak ngerokok, ngajak kayak aksi kenakalan remaja begitu. Ya, intinya ya pandai-pandai dulu juga lah cari teman begitu. Hmm. Iya, Ya, terus ya, agama. Ya, mau agama. lanjut apa? Apa tadi? Apa tadi? Mau aku bilang, eh, kalau saya, caranya eh, ya bisa mendalami pembelajaran akan agama dan filosofi. Kayak Ya, bukan hanya
bukan hanya larangannya saja kau pelajari, tapi alasan kenapa itu larangan ada. Karena Hmm. mungkin kelihatannya kayak kalau kau lakukan larangan itu merugikan dirimu di masa kini kan kayak, oh kenapa saya tidak berbohong? Itu untungkan saya sekarang kok. Jadi kenapa tidak berbohong? Karena mungkin itu untungkan kau sekarang untuk sementara, tapi di masa depan bakalan rugikan kau untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan kebaikan itu merugikan kau di masa kini, tapi menguntungkan kau di masa depan untuk waktu yang lama. Ya itu yang mau aku bilang. Kalau kau ya, ada yang mau kau tambahkan? Apa ya? Ya mungkin itu dulu sih. Mm-mm. Hmm. Iya, agama. Aku punya posisi yang agak menarik dan agak canggung dengan agama. Eh, untuk bilang aku termasuk orang religius dan spiritual, untuk bilang aku Kristen, ya tentu saja. Tapi aku juga percaya ke teori evolusi sehingga aku bisa berkesan ateis, tapi aku bukan ateis. Terus Hmm. kita juga sering bahas ini di SMA kan. Ya, aku suka bahas topik-topik kayak begini, yaitu agama, LGBT, apa segala macam topik Ya. kontroversi yang bikin orang nggak nyaman. Hmm. Kayaknya waktu SMA ketika saya bicara sama kau tentang itu, kayaknya ku buat kau merasa nggak nyaman, maaf. Tapi maaf dan secara bersamaan tidak maaf karena ku sedikit nikmati juga buat kau nggak nyaman. Ya, saya juga sebenarnya suka sama topik-topik begitu. Topik-topik aneh, terlarang atau mungkin kayak di luar nalar begitu. Saya suka juga. Iya, Pak. Kayaknya sama halnya kayak eh, orang mau naik wahana ekstrim kan, kayak menakutkan, bikin tidak nyaman, tapi secara bersamaan enak juga. Yep. Ya, bagus untuk terima banyak, pelajari banyak pendapat kontroversi untuk latih dirimu, karena supaya bisa lihat perspektif berbeda, terus kau nilai baik-baik eh, yang mana benar apa segala macam. Karena kalau kau pikir kau benar, kayak, wah secara kebetulan beruntungnya kau. Jadi yang mau aku bilang tadi sebelum kau potong adalah, oh sungguh beruntungnya kau untuk berpikir bahwa oh kau secara kebetulan dan beruntung mendapatkan paham dari lahir yang secara menguntungkan 100% benar. Kayak pastinya pastinya kayak bukan 100% pahammu benar dari lahir kan, kayak setidaknya kayak 70% benar lah atau 60% benar, tapi kau mau pikir 100%, itu namanya tinggi harga diri. Itu juga bisa termasuk sombong, kayak oh saya nggak mau terima informasi dari luar, pasti informasi di keluargaku benar. Jadi untuk belajar, untuk berkembang menjadi orang lebih baik adalah perlunya sikap rendah hati. Kayak, oh saya terbuka dan saya rendah, saya nggak tahu apa-apa dan saya bersiap untuk menerima pengetahuan baru. Berbicara soal ahli komunikasi, kau tahu siapa ahli komunikasi terhebat, Elf? Kau tahu siapa? Hmm. CM Punk, pintar sekali berbicara itu. Iya, betul. Pipe Iya, bomb. Hmm. yakin aku Apa tadi? itu. Ah, Kenapa? Ya, yang mau aku bilang adalah, yakin aku itulah ah, kenapa dia, lanjut lagi. yakin aku itulah kenapa dia bisa eh, menampilkan cerita pro wrestling bagus, karena selain dia pintar berkata-kata, dia juga, kau tahukah kalau dia itu penulis komik Marvel? Simpang. Iya, tahu nggak? Oh, oh, belum, belum. Bisa aku tunjukkan sekarang. Coba. Ada wawancaranya itu. Bentar.
ini dari resmi dari akun Marvel-nya. Oh, Pada intinya adalah eh, ya dia jawab pertanyaan mengenai dirinya sebagai penulis komik Marvel. hmm, baru tahu Ya, aku. ya yakin aku itu salah satu hal yang berkontribusi atas kenapa si Empang bisa punya cerita storyline wrestling bagus karena Hmm, dia suka menulis, suka mengatur kata-kata. Jadi hmm. jadi oh itu salah satu prospeknya komunikasi Elf jadi pro wrestler. Pintar mainkan emosi orang juga. Iya, orang yang ahli bahasa itu dinamakan articulate itu istilahnya. Articulate artinya pintar mengatur kata-kata dan pintar mendeskripsikan sesuatu. Oke. Bisakah kau rasa simpati berat sama ini, Elf? Itu tenaga sosial introvert di mana? Ada satu situasi di mana bisa aku kayak cukup tingkat menengah, bertenaga berbicara dengan orang lain kayak ya hahaha. Terus tiba-tiba berkurang tenaga sosialku drastis sehingga kayak kalau dilihat dari luar kayak berubah moodku jadi ya hahaha, terus capek begini menjauh Hmm, jangan bicara sama saya. Kau pernah juga begitu kah? mungkin tidak sih. Tidak. Ya, masih Iya, aman. oke, bagus. Ya, bisa dibilang kau kayak seimbang di tingkat ekstrovert dan introvert. Kalau saya, Iya. tenaga ya sosialku enggak terlalu tinggi, terlalu cukup rendah. Pertanyaan terakhir, Hmm. dalam lanjut menjalani kehidupan kuliah, apa rencanamu ke depannya? Adakah tujuan spesifik yang kau kejar sekarang ini? Hmm. Kalau sekarang sih mungkin apa ya? Selesaikan semester dulu ini sih. Capai nilai yang diinginkan gitu. Iya, Kalau mungkin untuk apa ya? Jangka panjangnya mungkin untuk sementara mungkin belum ada ya. Yang penting intinya itu selesaikan kuliah dulu lah. Selesaikan semester, dapat nilai bagus. iya. Ya, Kalau saya ada aku coba eh, apa? penasaran, aku jadi coba kerja sambilan tapi sejauh yang kulihat waktunya itu bertentangan dengan kuliah jadi nggak ya nggak tahu aku bagaimana orang lain bisa kuliah dengan kerja sambilan nggak tahu aku Itu yang pernah kau bilang itu. Mau jadi apa? mau jadi apa. Yang kamu pernah bilang itu. Oh Ojek online. ya itu juga aku coba ku download Lumayan seru. aplikasi Hmm. ku download aplikasi Gojek tapi setelah ku download eh, Gojek nggak tersedia apa Gojek di daerahku kalau nggak salah ingat sudah terpenuhi jumlahnya jadi oke Hmm. oh ku coba Gokar kalau begitu. Setelah aku coba go-kart, nggak cukup usia aku, jadi oke, ya sayang sekali. Hmm. Oke, oke. Iya, kayaknya sudah selesai semua Hmm. pertanyaannya. Sejauh ini sudah menyenangkan. Terima kasih, Elf, karena mau lakukan ini. Ya, sekian, terima kasih.